Cundrik atau badik Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan mengulas dari proses perkaratan pada bilah Tosan Aji, utamanya keris yang berdapur cundrik. Jadi ini adalah keris yang berdapur cundrik. Tampilannya seperti ini, dengan bilah yang tidak terlalu panjang, hanya satu kilan, sekitar 20 mungkin panjangnya. Kita tahu bahwa baik itu cundrik maupun cengkrong dalam Tosan Aji untuk dapur keris, menurut referensi itu hampir sama antara cundrik sama cengkrong. Biasanya adalah senjata untuk ageman para ulama, berbentuk cundrik atau cengkrong. Jadi ciri utamanya kesamaan antara cundrik dan cengkrong itu adalah gandik yang biasanya di depan, itu untuk cundrik atau cengkrong ada di belakang. Jadi ini sisi belakangnya ini enggak tajam, ini merupakan gandik dari cundrik atau cengkrong. Kebetulan ini adalah dapur cundrik yang patrem. Sedangkan perbedaannya untuk keris dengan ukuran yang normal atau bukan patrem, itu perbedaannya kalau cundrik itu di daerah gonjo sini yang depan ada gerenengnya. Kemudian kalau cengkrong tidak terdapat gereneng. Sedangkan untuk cundrik yang ukuran patrem atau kecil itu biasanya atau ada kalanya tidak menggunakan gonjo. Jadi tidak menggunakan gonjo. Jadi hanya bilah cundrik tersebut dan pesi. Itu untuk perbedaan cundrik dan cengkrong. Jadi cundrik itu bisa juga yang ukuran patrem itu merupakan cengkrong dalam ukuran yang pendek atau kecil. Di sini saya juga akan menekankan, makanya akan ada pemirsa yang akan mengulangi dari nanti videonya, akan saya gabung bagaimana kondisi cundrik ini sebelum dibersihkan. Jadi proses cundrik yang sebelum dibersihkan itu terdapat karat yang sangat tebal pada daerah ini, daerah tengah bilah ini dan daerah ujung dari bilah. Demikian juga untuk sisi satunya terdapat karat yang sangat tebal di daerah sini dan di daerah ujung. Sesudah dilakukan pembersihan, maka tampak keausan dari bilah cundrik ini karena proses perkaratan atau korosi. Kita tahu bahwa proses perkaratan atau korosi itu terjadi karena material bilah dari cundrik atau Tosan Aji tersebut yang terdiri dari
tiga komponen penting, yaitu besi, baja, dan bahan pamor. Besi dan baja dan bahan pamor itu kecenderungannya akan mengalami korosi atau oksidasi. Jadi secara umum adalah kerusakan pada logam baja atau besi yang terjadi akibat reaksi kimia antara logam besi atau baja tersebut dengan lingkungannya, utamanya karena proses lingkungan berupa air atau oksigen. Jadi terjadi reaksi kimia antara besi atau baja dengan oksigen atau dengan air akan menyebabkan korosi. Demikian juga senyawa asam juga bisa juga menimbulkan perkaratan pada bilah, keris atau tosan aji. Ketika karat atau oksidasi itu sangat kuat atau sangat banyak seperti yang ditampilkan pada video awal yang pendek yang saya gabungkan, itu akan menyebabkan kerusakan pada bilah seperti ini. Jadi pembersihan secara maksimum pun akan menyebabkan lubang-lubang atau keausan pada bilah. Jadi seperti ini. Kemudian darah ujung ini juga proses perkaratan yang sudah dibersihkan. Terdapat lubang-lubang atau bopeng pada bilah condre atau tosan aji tersebut. Seperti ini. Tidak bisa dipungkiri juga adanya perkaratan itu juga bisa menjadi indikasi terhadap komposisi dari material bahan pembentuk tosan aji. Karena secara umum tosan aji itu dibangun dari 3 material yang digabungkan, yaitu material besi, material baja, dan material pamor. Material pamor itu bisa ditunjukkan dengan kandungan nikel, krom atau vanadium. Itu secara bahan pamor saat ini. Tapi kalau untuk empu-empu atau nenek moyang dulu biasanya menyebutkan dengan pamor meteorit atau pamor yang berasal dari besi purosani atau dari besi karangkijang dan lain-lain. Itu material pembentuk pamor. Jadi penekanan saya di sini adalah pembahasan bagaimana proses perkaratan atau korosi atau oksidasi pada bilah tosan aji, dalam hal ini condre, yang menyebabkan dampak serius terhadap kondisi bilah tosan aji tersebut. Ketika zaman sekarang sudah dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, ada juga perkakas atau tosan aji yang dibuat dengan menggunakan baja tahan karat. Jadi kandungan material tosan aji yang terdiri dari besi, baja, dan pamor. Untuk bajanya biasanya diberi lapisan
tahan karat. Biasanya lapisan tahan karat itu menggunakan krom. Krom, dimana ketika kandungan krom itu untuk material pembentuk perkakas atau tosan aji dengan kandungan sekitar 10,5%, itu biasanya untuk permukaannya bilah perkakas atau tosan aji tersebut menjadi bahan baja tahan karat. Jadi lapisan kromium tersebut melapisi permukaan dari baja atau bilah tersebut sehingga permukaan bersifat pasif dan tahan korosi. Itu saja mungkin pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita dalam proses belajar, jadi saran dan masukan saya butuhkan untuk pembahasan mengenai tosan aji dan proses terjadinya korosi atau perkaratan yang menyebabkan kerusakan pada bilah tosan aji, dimana untuk zaman dahulu bahkan mungkin sampai sekarang pun diterapkan untuk tosan aji ini untuk mengurangi dari proses perkaratan atau korosi cenderung dilakukan pewarangan. Ketika dilakukan pewarangan, selain lapisan pada bilah tosan aji tersebut juga bisa mengeluarkan ornamen atau pamor dari tosan aji tersebut. Jadi proses perkaratan dapat dikurangi dengan proses pewarangan. Atau kalaupun tidak dilakukan pewarangan, bisa juga dilakukan pemberian lapisan minyak untuk tosan aji tersebut. Secara umum bisa kita gunakan minyak yang ringan semacam minyak Singer, itu bisa bagus untuk menghindari proses oksidasi atau perkaratan yang lebih cepat terhadap material bilah tosan aji. Kalau bisa diwarangi juga sebaiknya diwarangi, karena akan membuat tosan aji tersebut lebih awet terhadap proses korosi atau perkaratan. Itu aja mungkin pembahasan saya. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.